Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nurlinayati dengan NIM 2306020017 dari kelas 6A Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai efek fotolistrik. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Untuk yang pertama adalah pengertian dari efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini merupakan proses terlepasnya elektron, yaitu fotoelektron pada logam karena disinari cahaya, yaitu foton atau gelombang elektromagnetik yang jatuh pada permukaan logam dalam ruang hampa. Ini disampaikan oleh Albert Einstein. Sedangkan foton sendiri ini merupakan paket-paket energi dengan kecepatan sama seperti cahaya. Adapun cahaya sendiri merupakan kumpulan dari foton. Kemudian efek fotolistrik ini pertama kali dikemukakan oleh Hertz ketika beliau melakukan percobaan tentang tabung hubungan dengan cahaya ungu untuk dapat mencabut elektron dari permukaan logam. Namun teori dari Hertz ini tidak dapat selesai secara utuh, akhirnya tidak digunakan lagi. Untuk itu, efek fotolistrik yang sekarang ini menggunakan teori dari Albert Einstein. Efek fotolistrik ini dapat terintegrasi dalam Al-Quran yang termaktub dalam Quran Surat Maryam ayat 24 yang artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dari ayat tersebut, efek fotolistrik ini diisyaratkan dengan sebuah cahaya. Nah, malaikat sendiri itu merupakan makhluk yang terbuat dari cahaya, sehingga cahaya ketika dipandang hanya sebagai gelombang maka akan teramati sebagai gejala gelombang. Namun ketika cahaya memiliki karakteristik seperti partikel, sehingga dalam Quran Surat Maryam tersebut, malaikat sebagai cahaya dapat menjalin hubungan dengan manusia dengan mudah. Interaksi tersebut menghasilkan suatu hal yang positif. Materi yang selanjutnya adalah tentang eksperimen atau percobaan dari efek fotolistrik, di mana percobaan ini merupakan proses efek fotolistrik yang dipengaruhi oleh intensitas dan frekuensi dari cahaya, sehingga dapat menentukan kuat lemahnya efek fotolistrik tersebut. Selain itu, energi kinetik juga dapat dipengaruhi. Energi kinetik yang terbesar itu berasal dari fotoelektron dan ketergantungan antara potensial kontinti intensitas cahaya. Dari percobaan yang ada di bawah, kita bisa melihatnya bahwa terdapat plat logam A merupakan anoda dan plat logam K yang merupakan katoda. Plat logam A dan K itu berada pada tabung kaca yang dihampakan untuk meminimalisir benturan antara fotoelektron dengan molekul gas. Dari tabung kaca tersebut terdapat satu sisi di mana berkas cahaya dapat ditembakkan ke plat K sehingga plat K tersebut dapat melepas elektron. Dalam gambar tersebut, elektron disimbolkan dengan bulatan berwarna hijau. Adapun di bawah plat K terdapat simbol berupa huruf G atau galvanometer, mana galvanometer ini berfungsi untuk mendeteksi arus listrik dari fotoelektron. Ketika arus listrik mengalir melalui rangkaian, maka artinya elektron telah melewati plat A. Kemudian, untuk simbol V atau voltmeter ini berfungsi untuk mendeteksi beda potensial anoda dari plat A dan katoda dari plat K. Beda potensial tersebut dapat divariasikan dengan hambatan huruf yang disimbolkan dengan R. Nah, dari percobaan atau eksperimen tersebut didapati beberapa hal bahwa kuat lemahnya efek fotolistrik itu bergantung pada intensitas cahaya, frekuensi cahaya, dan energi kinetik. Kemudian, tidak ada waktu tunda antara penyinaran pertama hingga terjadi arus fotolistrik. Untuk menghentikan aliran arus dari elektron tersebut hanya mampu dihambat oleh potensial henti. Kemudian, kebergantungan kuat arus fotolistrik itu terhadap intensitas cahaya. Selanjutnya, karena efek fotolistrik ini dipengaruhi oleh beberapa hal, maka memiliki beberapa rumus untuk perhitungan. Yang pertama adalah energi ambang, di mana energi ini merupakan foton minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu partikel elektron tereksitasi dari logam, yang dapat dirumuskan dengan E0 sama dengan H dikali F0. E0 di sini merupakan energi ambang yang dilambangkan dengan satuan joule. Kemudian untuk H-nya adalah keretakan Planck, yaitu
6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second. Untuk F0-nya adalah frekuensi ambang dengan satuan Hertz. Untuk itu, pada efek fotolistrik ini memiliki beberapa pernyataan. Yang pertama, ketika muatan elektron kurang dari energi ambang, maka tidak akan terjadi proses efek fotolistrik. Kemudian, ketika muatan elektron sama dengan energi ambang, maka akan terjadi fotolistrik sesaat. Hal ini, energi kinetik yang terbentuk pun tidak ada. Kemudian, untuk pernyataan yang ketiga adalah muatan elektron lebih besar dari energi ambang, maka terjadi fotolistrik, sehingga terdapat energi kinetik yang terbentuk. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik ini yang dimiliki oleh elektron ketika mereka bergerak atau mengalir dalam sebuah rangkaian. Energi kinetik ini dapat disimbolkan dengan grafik berikut, sehingga dapat dirumuskan dengan tan A sama dengan EK per F min F0 sama dengan H. Kemudian EK sama dengan E min E0 dan EK sama dengan H dalam kurung F minus F0. EK di sini disimbolkan dengan energi kinetik. Kemudian untuk E0-nya adalah energi ambang dalam satuan Joule. Kemudian selanjutnya adalah potensi henti atau yang dapat menghentikan arus dari elektron ketika terjadi proses fotoelektron. Nilai potensial listrik ini digunakan untuk menghentikan elektron yang sedang bergerak. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan EK per E. V sendiri adalah potensial dengan satuan volt, kemudian EK-nya adalah energi kinetik elektron dalam satuan Joule, dan E adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 9 J. Dari beberapa rumus tersebut, kita akan mengambil satu contoh soal, yaitu energi kinetik elektron sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 9 yang keluar dari logam ketika diberi cahaya dengan energi 3,3 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Maka besar energi ambang logam tersebut adalah, dari soal tersebut diketahui bahwa E atau muatan elektronnya itu sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 19. Untuk EK-nya itu diketahui adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Sehingga yang ditanya adalah E0 atau energi ambang. Sehingga kita dapat menjawabnya dengan rumus EK sama dengan E min E0. Sehingga kita pindah ruas, maka E0 sama dengan E min EK. Jadi E0 sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 9 dikurang dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 19. Sehingga E0 atau energi ambang dari logam tersebut adalah 1,0 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Efek fotolistrik ini dapat digunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada teknologi sel surya. Sel surya atau fotovoltaik ini bekerja dengan adanya efek fotolistrik, yakni ketika keluarnya elektron dari suatu permukaan yang disinari cahaya. Di sini menggunakan cahaya dari ultraviolet yaitu materi, dan proses terjadinya itu ketika frekuensi cahaya yang dijatuhkan itu lebih besar dari frekuensi ambang dari material cahaya tersebut. Dan energi foton itu berbanding lurus dengan frekuensinya, sehingga elektron dapat dilepaskan. Kemudian pada sel surya ini, penyerapan energi foton itu berfungsi untuk membangkitkan pasangan elektron yang menuju anoda dan juga membangkitkan hole yang menuju katoda. Kemudian dihasilkan rangkaian yang dihubungkan dengan sel surya. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut akan disimpan dalam baterai yang dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik. Contoh dalam gambar tersebut adalah lampu. Dari sel surya ini juga dapat ditempatkan di atap rumah ataupun di sebuah lahan yang luas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.